Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu
segenap hati kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralamaralabas, Ya Ralamaralamaralamas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralamaralamaralamaralamaralamaralamaralamas, Ya Ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralabaralamaralamas, Kina ya ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralamas, Kina ya ralabaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Kau menyertai, ikut campur, memberkati kepada umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang secara online ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus pun menjawab, melawat, mengurapi hamba, mengurapi seluruh yang melihat secara online ini ya Tuhan, sehingga mereka pun diberkati dengan limpahnya. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan firman yang hamba sampaikan ya Tuhan. Hamba mohon Roh Kudus-Mu menyertai, memberkati di dalam kemuliaan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Makasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara saya kasihi, puji Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saya buka dari Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Ayub pasal 5 ayat kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dalam keadaan-keadaan yang sulit ini, semakin banyak orang yang dikuasai oleh penyakit yang sangat berbahaya, yaitu iri hati dan sakit hati. Kalau ada orang yang lebih maju, lebih hebat, saudaraku, banyak orang yang gak senang, banyak orang yang marah. Kenapa mereka diberkati, saya belum? Kenapa mereka dibuat sepertinya kok enak, saya kok belum? Itu penyakit yang berat, yang sulit saudaraku. Dan itu adalah penderitaan dan kesia-siaan yang luar biasa. Bapak Ibu, mari dalam hidup ini kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai oleh iri hati dan sakit hati. Sebab iri hati dan sakit hati akan meracuni kehidupan kita. Akan meracuni diri sendiri. Dan akan meracuni dengan kehidupan kita secara disadari atau tidak disadari, saudaraku. Pelan-pelan tapi pasti dapat merusak, menghancurkan hidup kita, menghancurkan pekerjaan kita, menghancurkan rumah tangga kita. Kenapa? Iri hati dan sakit hati. Sehingga kita menjadi malas. Kenapa? Cuma pikiran kita iri. Kenapa orang lain diberkati? Kenapa orang lain diberkati dan saya tidak diberkati? Sebab itu Bapak Ibu, mari kita harus sungguh-sungguh sadari bahwa dampak daripada iri hati dan sakit hati itu sangat berat bagi hidup kita.
Sangat berat, banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan dan itu penyakit yang tidak biasa-biasa. Tapi penyakit yang luar biasa. Karena apa? Karena kesia-siaan pikiran kita, hati kita kepada orang lain, kepada melihat orang lain. Karena iri hati dan sakit hati. Saya tunjukkan dampak daripada penyakit yang dialami oleh orang-orang yang sakit hati dan orang-orang yang iri hati. Mazmur pasal 31. Mazmur 31. Ayat 10 sampai 14 dikatakan demikian. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik dan kegentaran dari segala pihak. Penyakit itu ditimbulkan karena apa? Sakit hati dan iri hati. Sesak napas, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, saudara. Karena apa? Iri. Oleh sebab iri, saudaraku, kita bisa paranoid, saudaraku. Penyakit kejiwaan yang berpikir yang aneh-aneh dan yang suka menghayal yang aneh-aneh. Selalu curiga kalau ada orang yang berbisik-bisik, curiga. Sehingga dikatakan, aku telah hilang dari ingatan. Mohon maaf, seperti orang yang kehilangan ingatan. Stegi, saudaraku. Sebab itu jangan iri hati, jangan kita sakit hati. Bebaskan hidup kita, lepaskan diri kita. Karena ketika kita sakit hati, iri hati, itu dapat menimbulkan, membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Dikatakan dengan jelas, saudaraku. Amsal 14 ayat 30 berkata demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Perbedaan yang sangat nyolok, sangat nyata. Hati yang tenang dengan hati yang iri, saudaraku. Hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, membuat tubuh sehat, membuat hati bergembira, buat hati sukacita. Dan wajah kita bisa berseri-seri ketika hati kita tenang. Menghadapi persoalan apapun kita tenang. Kita harus tenang di dalam segala persoalan kita. Kita harus tenang menghadapi segala tantangan hidup kita. Tidak usah iri, tetapi tenang. Hadapi segala persoalan bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita dikuasai iri hati dan sakit hati, busuk tulang kita. Tulang aja bisa busuk, saudaraku. Apalagi tubuh kita, apalagi daging kita. Bahkan iri hati itu bisa menimbulkan kekacauan. Di dalam Yakobus 3 ayat 16. Kekacauan yang ditimbulkan karena iri hati. Bahkan di gereja pun banyak muncul yang sakit hati dan iri hati. Ketika ada hamba Tuhan atau Asya di depan menyalami, tidak melihat aja, itu sudah ada yang tersinggung, ada yang marah. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang sikut kiri, sikut kanan, ingin maju, membuat orang lain iri hati, menimbulkan orang lain sakit hati, saudaraku. Oleh karena itu ketika kita mau melakukan segala sesuatunya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu, minta pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga hati kita menjadi hati yang tenang, hati kita tidak menjadi kacau, hati kita tidak menjadi galau, melihat orang lain yang berhasil, tetapi kita akan juga ikut berhasil. Sebab itu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Harus jaga hati.
hati. Hati ini sumber kehidupan. Hati ini pusat kehidupan. Kalau pusat kehidupan ini rusak, saudaraku, maka hidup kita akan rusak. Gambar Allah rusak kalau hati kita rusak. Kehidupan kita akan rusak. Tetapi kita harus bisa menjaga supaya hati kita tidak terkontaminasi dan keracunan oleh iri hati dan sakit hati. Kita tidak boleh keracunan iri hati. Kita tidak boleh iri kepada orang lain. Tidak boleh kita sakit hati karena orang lain. Karena kalau sakit tubuh, saudaraku, itu bisa diobati. Tetapi kalau iri hati dan sakit hati, itu sakit jiwa dan sangat sulit untuk disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Manusia tidak bisa menyembuhkan sakit hati atau iri hati, tetapi hanya Tuhan Yesus. Karena iri hati itu termasuk penyakit rohani, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati kita dengan selalu mencari Tuhan. Semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Semakin kita rindu untuk bertekun di dalam ibadah. Luangkan waktu untuk beribadah, luangkan waktu untuk berdoa, luangkan waktu untuk baca firman. Teduhkan dengan firman dengan segenap hati. Di dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 dikatakan dengan jelas, saudaraku. Dikatakan demikian, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudaraku. Renungkan firman, jangan iri kepada orang lain, tapi ubahkan diri kita untuk kita mencari Tuhan, untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan itu kita lakukan setiap hari. Maka perjalanan kehidupan kita akan dipimpin oleh firman, dan firman yang memimpin kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman yang kita renungkan, firman yang akan kita baca terus menerus, saudaraku, maka firman itu akan termeterai di hati kita, termeterai di pikiran kita, dan iman kita semakin meningkat. Iman kita akan timbul iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan Tuhan, akan firman Tuhan. Sebab dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena itu kasih karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena mujizat Tuhan. Sebab itu jangan kita memiliki sifat-sifat yang duniawi, karena dunia itu akan meracuni kita. Dunia itu mengiming-iming kepada kita untuk kita terpesona dengan duniawi. Dunia ini menyediakan 24 jam untuk mengiming-iming kita. Tetapi bersama Tuhan kita luangkan waktu 1 jam untuk berdoa, untuk merenungkan firman. Maka 23 jam lebihnya itu kita bisa lalui. Tetapi kalau tidak bisa kita tidak mau waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka kita akan terbawa oleh arus dunia. Dan arus dunia itu menyesatkan kita. Arus dunia itu membawa kita kepada kebinasaan, kepada iri hati kepada orang lain, membawa kepada kita sakit hati kepada orang lain. Sebab itu, saudaraku, mari kita bebaskan diri kita. Lepaskan diri kita dari sakit hati dan dari iri hati dan sakit hati. Lepaskan. Jangan kita simpan iri hati, jangan kita simpan sakit hati kepada orang lain, tetapi kita lepaskan supaya kita bisa menerima keberhasilan orang lain dengan lapang dada. Kita bersyukur, memohon belas kasihan Tuhan supaya kita juga berhasil dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita pasti ingin berhasil. Tetapi seringkali kita juga tidak bisa menyadari, sehingga segala cara dihalalkan untuk supaya kita bisa memperoleh keberhasilan. Segala cara dilakukan untuk kita bisa berhasil, saudaraku, dengan berbagai-bagai penipuan, trik-trik dunia dilakukan. Saya mantan pegawai atau orang perak, orang pelabuhan. Dulu ya begitu, trik-trik itu saya lakukan supaya saya berhasil, supaya saya bisa banyak uang. Karena apa? Trik-trik tipu daya, bukan trik-trik kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan kita mencari belas kasihan atau mujizat atau berkatnya, tapi kepada dunia, kepada kemampuan kita untuk kita mencari keberhasilan. Bapak Ibu yang saya kasih, kita ini harus bisa memotivasi diri kita,
Melihat keberhasilan orang lain, kita harus bisa memotivasi diri kita. Kenapa orang lain bisa berhasil? Kenapa aku belum? Kita berdoa, kita bawa dalam doa. Tuhan, kenapa aku gak bisa berhasil? Kenapa aku gak bisa gagal, Tuhan? Tolong pimpin, tuntun serta aku. Tolong berkati aku. Tolong Tuhan, tolong. Kita harus berdoa, berdoa. Sehingga kalau orang lain berhasil, kita pun bisa berhasil. Kalau kita belum berhasil, jangan berhenti berdoa. Kalau kita belum berhasil, jangan kita putus asa dan menyerah. Dan kita melakukan kejahatan-kejahatan yang demikian luar biasa banyaknya dalam hidup ini. Tetapi kita harus tetap taat setia kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam segala keadaan kita. Sehingga kita termotivasi untuk menjadi semakin kita bersemangat, bergairah untuk kita bekerja, untuk kita mencari uang, untuk supaya kita berhasil dan kita menikmati hidup dengan aman, damai, sukacita, dan kita menikmati berkat Tuhan. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh sakit hati. Karena itu kepahitan, akar kepahitan yang merusakkan hidup kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan berkat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan orang yang iri hati kita diberkati, tapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan. Tuhan menyediakan berkat sehingga apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah kita dengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan firman yang Mazmur berkata, Tuhan menyediakan berkat bagi kita saat kita tidur. Saat kita tidur pun sudah Tuhan sediakan berkat bagi kita. Ketika kita bangun, kita bekerja, kita awali dengan doa, kita bawa dalam doa, kita punyakan waktu untuk berdoa dan baca firman. Maka berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita tidak bisa lari daripada kita. Tapi berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita akan meraihnya, kita akan mengambilnya. Karena kita itu dikasih Tuhan, kita disediakan untuk memberkati kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tidak berdoa, jangan sampai kita tidak merenungkan firman, jangan sampai kita tidak beribadah. Karena pencuri sudah berkeliling kepada kita, sudah memonitor kita, sudah menyelidiki kita. Ketika kita lengah, kita akan dicengkram. Kita akan ditarik, dicuri oleh si kuasa kegelapan. Bapak Ibu, sebab itu mari kita miliki iman yang teguh. Karena Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan menyediakan segala kelimpahan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita untuk menerima berkat Tuhan, sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga ketika iman kita besar, iman kita kokoh, iman kita teguh, maka berkat itu akan diberikan kepada kita dengan limpahnya. Bapak Ibu Saudara saya kasih, Tuhan itu cuma mengingat kepada kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Tidak ingin iman-iman yang macam-macam, tapi hanya sebesar biji sesawi saja. Dengan iman sebesar biji sesawi, tetapi teguh kokoh di dalam Tuhan, maka mujizat demi mujizatnya, pertolongan demi pertolongannya, keajaiban demi keajaibannya, pasti Tuhan sediakan bagi kita ketika kita memiliki iman. Tidak gentar menghadapi persoalan, tidak gentar menghadapi tantangan, tidak undur daripada Tuhan ketika kita dihimpit oleh persoalan, tapi kita terus maju bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, firman
Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Segala perkara Tuhan bisa memberikan kepada kita untuk kita mampu menghadapi tantangan, masalah dan pergumulan. Sehingga kita berhasil, kita sukses, kita diberkati. Karena bukan karena kuat gagah kita, tapi kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Karena hati kita persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, bebaskan diri kita dari iri hati dan dari sakit hati. Jangan simpan dalam hatimu, tapi lepaskan diri kita, lepaskan dari segala beban persoalan yang menghimpit kita karena iri hati dan sakit hati. Tapi mari kita mau masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita pakai lutut kita untuk berdoa. Mulut kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, untuk mengucap syukur. Sehingga dalam segala keadaan kita senantiasa berucap syukur. Karena kasih dan anugerahnya, namamu dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang sederhana ini biarlah menguatkan kita supaya kita tidak fokus kepada orang lain, tetapi kita fokus diri kita kepada Tuhan. Bawa diri kita fokus hanya kepada Tuhan, menyatulah dengan Tuhan, tidak menyatu kepada manusia. Mungkin manusia sangat mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan senantiasa memberkati kita, memimpin tuntun kita dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak saya perpanjang firman Tuhan pagi hari ini, malam hari ini. Tapi mari kita sambut firman itu. Kita taruh dalam hati kita simpan dalam hati kita. Dan biarlah firman hidup dalam hidup kita, menghidupi kita, memimpin langkah-langkah hidup kita dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan dengan sederhana. Sekarang memohon Roh Kudus-Mu yang melanjutkan pemberitaan firman-Mu bagi umat-Mu. Sehingga umat-Mu dikuatkan, diteguhkan. Lepaskan setiap umat-Mu yang masih iri hati dan sakit hati kepada orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Tetapi biarlah orang-orang yang berhasil dalam hidupnya memotivasi umat-Mu Tuhan, untuk bergerak maju dengan semangat yang menyala-nyala, dengan giat bekerja, giat datang beribadah kepadamu, giat berdoa, giat merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu berkuasa atas setiap kami, mengubah kami, sehingga orang percaya tidak akan Kau permalukan ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang memberkatinya, Engkau Tuhan yang memimpinnya. Bahkan kami bahkan lebih daripada seorang pemenang. Karena kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, mujizat-Mu yang nyata bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur, berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang menyaksikan online ini Tuhan, di dalam kemuliaan kuasa-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari bersama katakan amin. Tuhan berkati. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut. Karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah melakukan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia rama ta sikap pada ramaya rama, kia rama ta sikap pada ramaya rama, kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.